Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020, mari merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata, pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini mengisahkan tentang bagaimana Musa dan Harun berupaya untuk tetap menjalankan perintah Tuhan di tengah kehidupan bangsa Israel. Pada saat itu, Musa adalah seorang pemimpin atas Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Sedangkan Harun adalah seorang Lewi yang bertugas untuk mengelola kemah pertemuan. Sebenarnya tugas mereka bukanlah mudah, tapi yang mau kita lihat bersama pada saat ini adalah bagaimana mereka sungguh-sungguh berupaya untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat, bahkan sangat mendetail. Dari firman Tuhan ini kita mau melihat bersama bahwa ketika setiap orang dipercayakan beragam peran atau tanggung jawab, maka mari berupaya untuk menjalankannya dengan baik. Karena ternyata ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, itu juga adalah bukti bahwa kita hidup taat kepada perintah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik? Mari ingat beberapa hal. Yang pertama, lihatlah bahwa setiap peran, bahkan tugas dan tanggung jawab adalah anugerah dari Tuhan, sehingga harus juga dipertanggungjawabkan untuk Tuhan. Yang kedua, mari giat berdoa untuk memohon hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat menghalau rasa bosan, malas, ataupun jenuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari mensyukuri dan melaksanakan tugas kita dengan sukacita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Bahkan dalam mengawali hari yang baru ketika kami diingatkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan sukacita, maka mampukan kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon hikmat yang daripadamu asalnya, sehingga saat kami diperhadapkan dengan beragam peran, bahkan tugas dan tanggung jawab, kami boleh menghalaukan diri dari rasa bosan, malas, ataupun jenuh. Dan kami boleh mengimani ketika kami mensyukuri dan melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami dengan sebuah sukacita, maka itu adalah salah satu bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mensyukuri dan melaksanakan tugas kita dengan sukacita sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.